Sebelumnya, setelah Wang Ling membunuh Teng Ju, dia menuju Teng Ba target selanjutnya. Saat ini Teng Ba terbang dengan santainya sembari melepaskan kesadaran ilahinya untuk memantau situasi di sekitarnya. Sebenarnya dia tidak ingin kembali ke kota keluarga Teng, tetapi pembunuhan dalam beberapa terakhir telah menyebabkan seluruh keluarga Teng panik dan ricuh. Teng Ba hanya takut pada dua orang. Orang pertama bukanlah Teng Huayuan, tetapi Teng Yi. Karena setiap kali dia memikirkan Teng Yi, dia tidak bisa menahan rasa dingin di tubuhnya. Selain keduanya, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan dia berharap Wang Ling akan muncul di hadapannya. Benar saja, kesombongan selalu menghancurkan siapapun. Ekspresi Teng Ba menjadi serius saat melihat awan gelap berkumpul. Tiba-tiba Wang Ling muncul. Teng Ba terkejut karena dia tidak merasakan kehadirannya, bahkan dengan indera ilahinya. Artinya indera ilahi Wang Ling jauh di atasnya. Tetapi Teng Ba masih berpikir positif dan dia segera mengeluarkan banyaknya pedang dan mengontrol pedangnya untuk menembak ke arah Wang Ling. Wang Ling hanya tersenyum elegan saat pedang melesat ke arahnya. Tubuhnya berguncang ketika tubuh pemakan jiwa meninggalkan tubuhnya dan membentuk kabut hitam. Semua pedang yang menyentuh jiwanya segera kehilangan indera ilahinya dan jatuh ke tanah. Teng Ba mengungkapkan ekspresi ngeri dan hendak mundur, tetapi sudah terlambat. Wang Ling dalam bentuk pemakan jiwa dan kabut hitam menembak ke tubuh Teng Ju, membuat Teng Ju menjerit kesakitan dan tubuh bergetar hebat lalu jatuh ke tanah. Setelah itu bentuk pemakan jiwa kembali ke tubuhnya dan menuju target berikutnya lagi. Di sisi lain, Teng Liu di tahap menengah jiwa yang baru lahir terbang menuju kota keluarga Teng. Dia meninggalkan persembunyiannya karena dapat merasakan ada bahaya mendekat. Namun jiwa ilahi Wang Li sudah terkunci pada Teng Liu dan mulai mendekati. Saat Teng Liu terbang, dia merasakan niat membunuh yang menutupi dirinya. Dalam keputusasaan, dia menggertakkan giginya dan meledakkan kedua kakinya. Segera kabut darah menutupi tubuhnya. Menahan rasa sakit yang hebat, kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali seperti meteor berdarah dan menghilang. Wali tak menyangka Teng Liu sangat tegas dan telah menggunakan teknik terlarang. Dengan mengorbankan sebagian jiwanya, dia dapat meningkatkan kecepatannya beberapa kali dan Wang Ling tidak dapat mengejarnya. Wang Ling melihat arah Teng Liu melarikan diri. Wang Ling mengeluarkan bendera batasan dan melepaskan larangan untuk menutupi area dalam radius 1000 km. Setelah itu Wang Ling mengeluarkan iblis Suligao dan gorila. Mereka berdua diperintahkan melindunginya saat Wang Ling mengeluarkan cermin perunggu. Cermin perunggu melayang di atas kepala Wang Ling dan dia mulai bermeditasi. Segera kabut hitam mulai keluar dari kepala Wang Ling hingga berubah menjadi awan hitam dan menyebar. Kali ini pemakan jiwanya benar-benar meninggalkan tubuhnya dan akhirnya membunuh Teng Liu. Saat ini Teng Wu didampingi dua wanita cantik terbang menuju kota keluarga Teng. Dia menghela nafas karena semakin dekat ke kota. Namun tiba-tiba langit ditutupi awan gelap. Teng Wu tercengang melihatnya dan awan hitam dengan cepat mengelilinginya. Kemudian awan hitam pergi dengan jiwa Teng Wu dan jiwa lahiriahnya. Teriakan kemarahan datang dari kota keluarga Teng saat Teng Huayuan bergegas keluar ke kota seperti kilat. Baru saja dia merasakan kehadiran Teng Wu, tetapi kehadirannya tiba-tiba menghilang. Dan saat Teng Huayuan melihat awan hitam di langit bergerak, itu segera membentuk wajah Wang Ling yang menatap Teng Huayuan dengan senyum kejam dan menghilang. Setelah itu Wang Ling kembali ke tubuhnya. Sementara itu, Teng Xi, Teng Sha, dan Teng Er telah berkumpul beserta pasukan keluarga Teng untuk menunggu dan membunuh Wang Ling.
Sebelum Wang Ling datang, Tang Shan berbicara dengan putrinya Tang Shushu dan Wang Zhao yang merupakan pasangan suami istri. Suasana hati Wang Zong nyaman karena saat ini seseorang sedang memusnahkan keluarga Tang. Namun saat dia melihat istrinya Tang Shushu, hati Wang Zong merasa sangat rumit. Dia awalnya tidak memiliki perasaan apapun untuk wanita ini, tetapi karena tekanan dari Teng Huayuan dan untuk membalas dendam, dia terpaksa menikahinya. Namun seiring berjalannya waktu, Wang Zong jatuh cinta pada Teng Shushu. Saat ini Tang Shan berkata, "Shushu, sekarang keluarga Teng sedang menghadapi musuh yang kuat dan leluhur tidak akan keluar. Semua ini terlalu aneh. Setelah kamu mencapai kota keluarga Teng dengan selamat, tinggal di sana bersama adik perempuanmu dan jangan keluar." Teng Shushu mengangguk. Tang Shan masih gelisah berkata, "Jika aku tidak bisa lolos dari kematian kali ini, lupakan pergi ke kota keluarga Teng untuk menemukan adik perempuanmu. Segera tinggalkan negara Zhao, pergi sejauh mungkin." Tang Shan diam menggosok kepala Tang Shushu untuk terakhir kalinya. Wang Zong mendengar semua ini, ekspresinya tenang tetapi dia tertawa di dalam hatinya. Tang Shan berkata, "Wang Zong, karena Tang Shushu, aku akan membiarkanmu hidup. Sekarang enyahlah, mulai sekarang Tang Shushu tidak ada hubungannya denganmu." Wang Zong langsung emosi dan hendak pergi. Namun Tang Shushu dengan cepat melangkah maju dan meraih lengan Wang Zong. Dia berbalik menatap ayahnya dengan mata berlinang air mata dan menggigit bibir bawahnya tanpa sepatah kata apapun. Tang Shan hanya bisa menghela nafas. Ekspresi Tang Shushu sama dengan istrinya dan tidak tega melihatnya. "Wang Zong, meskipun keluarga Teng membunuh keluargamu, aku harap kamu tidak akan pernah menyakiti Shushu. Kalian berdua adalah suami istri. Meskipun orang tuamu tidak bisa bersama, istrimu akan bersamamu selama sisa hidupmu." Wang Zong merenung sejenak dan memandang Tang Shushu dengan ekspresi yang kompleks. Tang Shushu memandangi dua pria yang paling penting dalam hidupnya dan berkata, "Ayah, Wang Zong tidak akan menyakitiku." Dengan tindakan putrinya, Tang Shan tidak bisa berbuat apa-apa dan dia menatap langit yang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Ekspresi Tang Shan menjadi serius dan langsung mengeluarkan esensi darahnya dan mengeluarkan cahaya dari tasnya yang segera menyatu dengan esensi darah. Terciptalah portal cahaya di depannya. Tang Shan meraih tangan Tang Shushu dan Wang Zong dan melemparkan mereka ke dalamnya. Tang Shushu menatap ayahnya dengan ekspresi putus asa dan berteriak, "Ayah!" Setelah itu dia mengeluarkan pedang terbang yang bernama Dao Yun karena nama istrinya bernama Kata Yun. Pedang itu adalah satu-satunya kenangan bersama istrinya sebelum dia secara paksa dipisahkan oleh Tang Huayuan dan dibunuh karena istrinya hanyalah manusia fana. Setiap hari dia membersihkan pedang itu dengan energi spiritualnya. Pedang itu tidak pernah digunakan dalam pertarungan apapun. Tapi sekarang dia memilih cara dia mati bersama dengan pedang itu. Kemudian Wang Ling dengan mendominasi mengendarai binatang nyamuk diikuti awan gelap muncul. Sementara Teng Li, Tang Shan, dan Teng Er bersama pasukannya telah menunggu kedatangannya. Wang Ling langsung memberi tekanan pada mereka sembari berkata, "Anggota inti keluarga Teng, cepat keluar." Ekspresi Tang Xi, Tang Xia, dan Teng Er melihat kemunculan Wang Ling tetap tenang. Setelah itu Tang Xi mengeluarkan harta palu dan melemparkannya ke arah Wang Ling. Wang Ling membentuk segel dan memblokirnya, tapi Wang Ling segera dihempaskan ke tanah oleh serangan harta Tang Xi. Di saat itu juga Teng Er mengeluarkan harta mangkuk hingga berubah menjadi besar dan menjatuhkannya ke arah Wang Ling. Harta mangkuk itu memiliki kekuatan untuk melahap kekuatan jiwa Wang Ling, tapi dengan teknik dewa kuno, Wang Ling dengan mudah menghancurkannya.
Sayangnya Wang Ling tidak dibiarkan bernafas. Teng San langsung menghujani Wang Ling dengan pedang perak. Wang Ling segera mengeluarkan pedang terbangnya untuk menangkis semua pedang itu. Di bawah kombinasi 3 kekuatan anggota inti keluarga Teng, Wang Ling akhirnya terluka dan jatuh ke dalam situasi terpojokkan. Jadi Wang Ling mengeluarkan bendera larangan dan melepaskan banyak batasan ke langit, membuat awan gelap menutupi langit diikuti kilatan petir merah. Detik berikutnya seekor naga muncul dan Wang Ling berdiri di atasnya. Setelah itu dia melesatkan naga itu untuk menyerang Teng Si, Teng Sa, dan Teng Er. Di saat naga menerkam, mereka bertiga segera membentuk formasi pertahanan. Tapi itu segera dihancurkan berkeping-keping dan mereka mati dalam sekali serangan. Setelah membunuh mereka, para pasukan di tingkat formasi inti menyerbu ke arah Wang Ling. Mata Wang Ling bersinar kilatan petir dan melepaskan kesadaran ekstrimnya dan akhirnya membantai mereka semua. Sekarang hanya tinggal Teng Yi yang lebih kuat dari Teng Huayuan. Namun sebelum itu Wang Ling mengejar Teng Shushu dan Wang Zong. Di waktu yang bersamaan beberapa pelaka giok inti keluarga Teng telah rusak. Teng Huayuan hanya bisa menghela nafas, terutama pelaka giok Teng San yang telah terbelah menjadi 2, membuat Teng Huayuan melihatnya dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Air mata untuk pertama kalinya jatuh. Saat ini Teng Shushu melarikan diri bersama Wang Zong dan dipenuhi dengan kesedihan. Air mata terus berlinang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya, tetapi dia memiliki perasaan yang membebani hatinya begitu berat sehingga dia hampir tidak bisa bernafas. Wang Zong tiba-tiba berhenti dan menutup matanya ketika dia mengingat keluarganya dibunuh oleh keluarga Teng. Melihatnya, Teng Shushu juga ikut berhenti bergerak. Saat ini pria ini suaminya adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Setelah beberapa saat, Wang Zong membuka matanya dan dengan kejam menampar dirinya beberapa kali. Teng Shushu sembari menangis segera menghentikan Wang Zong. Wang Zong menguatkan hatinya dan menepis Teng Shushu ke samping. Pergi, mulai sekarang kamu dan aku tidak ada hubungan apapun. Mendengar itu, Teng Shushu menatap Wang Zong menjadi lebih putus asa. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga berdarah. Dia dipenuhi dengan air mata saat dia mencoba meraih tubuh Wang Zong. Tapi Wang Zong mengelak dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan pergi, maka aku akan pergi." Dengan itu dia mulai terbang. Teng Shushu melihat Wang Zong pergi, keputusasaan di matanya semakin kuat. Hatinya seolah-olah sedang diiris. Teng Shushu tersenyum menyedihkan berkata, "Jangan pergi." Tubuh Wang Zong bergetar. Dia mengepalkan tangannya hingga berdarah dan berteriak, "Enyahlah!" Dengan itu dia menghilang tanpa jejak. Hati Teng Shushu sangat terpukul dan kebingungan memenuhi matanya. Wang Zong terbang lebih dari 10 km jauhnya. Dalam keadaan terpuruk, Wang Zong mendarat dan berkata, "Ayah, ibu, putramu tidak berbakti." Air mata keluar dan kembali mengejar Teng Shushu. Begitu Wang Zong melihatnya dalam kebingungan, dia tersenyum lembut menghampiri Teng Shushu. Tapi begitu keduanya bertemu, Wang Ling muncul dengan niat membunuh yang kuat tertuju pada mereka. Teng Shushu langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang Wang Zong. Wang Zong berkata, "Wang Ling, itu kamu." Wang Ling mendarat di depan Wang Zong dan menatap wanita di belakangnya. Wang Zong secara tidak sadar melindungi Teng Shushu sembari menatap Wang Ling. "Aku seharusnya sudah menebak bahwa hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk membalas dendam untuk keluarga kita." "Wang Zong, aku minta maaf," ucap Wang Ling. Wang Zong tersenyum pahit. "Jika kamu mengatakannya saat itu, aku tidak akan memaafkanmu. Tapi kita memiliki satu musuh dan itu adalah Teng Huayuan." Mata Wang Ling menjadi dingin berkata, "Teng Huayuan dan seluruh keluarganya tidak akan bisa pergi." Teng Shushu dalam ketakutan bertanya di mana ayahnya.
Wang Zong segera menyuruhnya diam, tapi Wang Ling berkata, ayahmu seharusnya tidak bernama Teng. Teng Shushu langsung terkejut dan bergetar, matanya dipenuhi kebencian terhadap Wang Ling. Setelah itu Wang Ling berkata, kamu dan dia tinggalkan negara Zhao. Dengan itu dia melompat ke binatang nyamuk dan pergi. Wang Zong menatap sosok Wang Ling yang pergi, perasaannya menjadi lebih rumit. Kematian keluarga dan orang tuanya melintas di depan matanya. Mereka semua menatapnya, menyebutnya pengkhianat keluarga Wang. Wang Zong tersenyum pahit saat dia berbalik untuk melihat Teng Shushu. Wang Zong merenung sebentar dan dengan lembut berkata, Shushu, ayo kita pergi. Teng Shushu terkejut dan mulai menangis lagi, karena ini adalah pertama kalinya Wang Zong memanggilnya Shushu. Namun senyumnya membeku dan matanya tertutup pada saat berikutnya, karena tangan Wang Zong memberikan gelombang energi spiritual pada datiannya untuk mengakhiri hidup istrinya. Teng Shushu meninggal tanpa rasa sakit di pelukan kekasihnya. Wang Zong berkata pada Wang Ling tidak akan menjadi pengkhianat keluarga Wang, dan dia juga tidak akan membiarkan keturunan keluarga Teng ada. Setelah itu dia memukuli dahinya hingga darah keluar. Shushu, jangan takut, aku akan menemanimu. Dengan demikian Wang Zong bunuh diri. Di waktu yang bersamaan Wang Ling telah merasakan jejak kehidupan Wang Zong dan istrinya telah menghilang. Wang Ling mengerti bahwa Wang Zong terpecah antara keluarga dan kekasihnya. Wang Ling mengambil api jiwa Wang Zong dan membawanya ke suatu tempat di mana seorang ibu mengandung dan memasukkan jiwa Wang Zong ke dalam tubuhnya. Sebenarnya admin berharap agar animasinya bisa mengadaptasi ending mereka, agar Teng Shushu bisa mendapatkan ending yang bagus bersama Wang Zong.